Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Pada hari tanggal 23 Maret 2025 bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1446 Hijriah. Di hari Minggu malam Senin, alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur dan sehat afiat dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi mardatihi qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyaki wa daraji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyaki wa daraji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyaki wa daraji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kemarin yang pembahasan ada kata-kata Anda yang Anda katakan, siapa orang yang gak mau capek untuk Allah Ta'ala, maka Allah kasih dia capek dalam hal urusan dunianya. Ini ada perkataan ulama yang mengatakan, man rogiba anit ta'ati lillahi ubtuliya bit ta'at fi hikmatil khalq. Jadi kalau Anda bicara bukan karena nafsu ya atau kebencian, tapi yang Anda bicarakan, yang suka nasihat yang keluar itu nggak lain ya apa yang pernah Anda baca. Di sini ada ulama mengatakan, waman ragiba anit ta'abilillah, siapa yang senang, gemar untuk dia berletih, capek untuk Allah Ta'ala, tentu dalam khidmat taat kepada Allah Ta'ala, dia mau capek karena Allah, ubtuliya bit ta'at fi hikmatil khalq, maka orang yang tidak mau capek karena Allah Ta'ala, orang yang nggak mau ya, orang kalau yang capek sama Allah Ta'ala, Allah kasih dia nggak capek urusan dunia. Tapi orang yang benci, nggak suka, capek karena Allah Ta'ala, maka dia diberikan ubtuliyah, diberikan musibah, capek di dalam khidmat kepada makhluk ya, khidmat kepada makhluk. Jadi dibikin capek dia memang makhluk, yang dibikin pegel, kalau Betawinya itu dibikin pegel karena urusan makhluk. Kenapa? Karena waktu hidup dia nggak mau berletih-letih, nggak mau capek karena Allah. Ya. Ini ulama ngambil ini tentunya dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang Allah langsung berfirman. Allah mengatakan kepada dunia, ini dunia nih, ya ciptaan Allah. Bisa diajak ngomong, jangan dianggap benda mati. Ya, dunia ini bukan benda mati, langit bukan benda mati, ciptaan Allah. Kalian manusia ciptaan Allah. Iblis, setan, ciptaan Allah. Api, ciptaan Allah. Api diajak ngomong sama Allah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, dingin, sejuk buat kekasihku Ibrahim. Taat. Kan yang bakal manusia iblis. Dua doang itu. Yang lain taat. Kata I, kata BB. Kata merah, merah. Kata putih,
putih. Itu makhluk yang lain kecuali manusia dan kebanyakan apinya. Ini kebanyakan bangkang. Ya, kebanyakan bangkang Allah Ta'ala. Api disuruh dingin untuk Nabi Ibrahim. Jadi yang taklukin siapa? Yang suruh siapa? Penciptanya. Taat. Begitu juga dunia. Allah pun pernah ngajak ngomong dunia dalam hadits qudsi, kata Allah Ta'ala, ya dunia ukhdumi man khadamani. Hei dunia, khidmat engkau. Khidmat, bantulah. Khidmat tahu ya, pelayanan, servis. Servis tuh orang yang menservis aku. Ya, khidmatlah hai dunia, khidmatlah kamu hai dunia, berkhidmat kamu nih sama orang yang khidmat kepada aku. Jadi kalau inti berkhidmat sama Allah Ta'ala, jalanin segala perintah Allah, khidmat yang hubungannya sama Allah Ta'ala, dunia bakal khidmat sama inti. Itu yang dibilang dunia bakal datang. Diam aja dunia khidmat, gimana sih? Dunia ini ngelayanin kita karena kita mau khidmat kepada Allah. Tapi kata Allah Ta'ala, wastakhdimi man khadamaki. Bikin perbudak orang yang berkhidmat kepada dunia. Jadi kalau orang berkhidmatnya bukan sama Allah, sama dunia, dibikin dia jadi budak sama dunia. Nggak kelar-kelar urusan dunia. Ya gitu. Ya, Anda cuma udah kasih tahu begitu. Jadi ulama ada rujukannya, ada dalilnya dari hadis. Yang semata-mata hadis ini juga berdiskusi, Allah yang bicara. Nah, kita cuma ngikutin aja perkataan ulama. Ya, makanya orang-orang yang nggak mau capek untuk Allah Ta'ala dibikin capek urusan dunia. Urusan dunia apa aja? Urusan bini, urusan anak. Gara-gara bini banyakkan pinjol, lakinya capek gak? Capek. Ya, gara-gara anak capek, dia anaknya tawuran di mana-mana dipanggil polisi. Belum lagi, waduh, capek. Mending masih capek badan, apalagi udah itu capek hati. Orang terdekat dulu yang bikin kita nak jahanam. Baik, kita lanjutkan lagi. Dari apa kata Iblis. Sampai di akhir kemarin Iblis mengatakan apa? Yang meminta kepada Allah Ta'ala 10 permintaan. Ya Muhammad, aku minta 10 permintaan. Ini ingetin aja nih. Jadi lihat lagi rekaman yang sebelumnya. Minta apa? Minta pertama agar dia menjadi kongsi, sekutu, ya, di dalam hal urusan manusia. Minta dia mau Allah Ta'ala. Allah kasih. Ada dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Sudah tuh yang kemarin. Wa syarikhum fil amwali wa auladi wa'idhum. Bersekutulah engkau ya iblis kepada manusia dalam hal urusan apa? Berkongsi. Tahu gak berkongsi? Bersekutu, kucampur dalam urusan anak dan harta. Ya, harta kita, anak kita, janjikan mereka. Ya, tapi ingat, janji setan itu illa gurur. Ya, ma ya'iduhum syaitan illa gurur. Janji-janji setan itu hanyalah tipu dan daya. Jadi itu. Ya, sudah kemarin-kemarin Anda bahas. Ini cuma rangkuman aja ngingetin. Harta yang gak dizakatkan, saya makan dari situ. Makanan yang kecampuran haram, saya makan dari situ. Riba, saya makan dari situ. Saya makan pakai tangan kiri. Jadi ini intrik-intrik setan biar kita tahu. Jadi gak usah berdebat-debat. Setan makan gimana sih? Makan minum gimana sih? Ya ada makannya itu yang begitu-gitu yang dimakan. Kemudian setan bersetubuh-setubuh. Habis setan sama setan, iya, cuma kadang-kadang kongsi tadi diminta. Bisa setubuhin istri ente. Kalau ente bersetubuh nggak baca ini setan yang bilang. Maka Nabi udah wanti-wanti sudah minggu yang lalu. Yang nggak baca bismillah sekurang-kurangnya, setan ikut campur di situ. Nah, bagaimana diri ente dulu? Ya, berusaha menghindar dari barang-barang yang haram. Bertunas kalian menjadi seorang pemuda. Hasilnya dari mana? Halal atau haram. Kemudian dapat istri. Ini istri juga yang dari tunas kemudian jadi seorang pemudi dari halal apa yang haram. Nikah berdua, punya anak, ngasilinnya gimana cara ngasilinnya? Kemudian dikasih makan gimana? Dibentuk ini dari kita. Maka kalau nggak benar, nggak ada punya sifat kemanusiaan. Emang lahirnya nggak dibentuk jadi manusia. Cuma mukanya aja manusia, tapi hatinya, jiwanya nggak ada kemanusiaan. Pantas kalau digampang lukain orang, bunuh orang. Kita ngelihatnya aja, ya Allah, astagfirullahaladzim. Enggak, ini zaman yang luar biasa. Ya. Sakit hati aja bunuh orang. Anak kecil nggak salah dibunuh, diperkosa. Waduh. Ya. Kita ngelihatnya tega amat ya, karena nggak ada
sifat kemanusiaan nggak ada. Dibilang binatang aja nggak sampai begitu. Kalau kita lihat ibaratnya nggak ada binatang bunuh anaknya kan gitu ya. Nggak sampai begitu-gitu banget. Kita manusia lebih dari binatang. Karena tadi itu nggak bingung jadi begitu. Nah, kemudian orang yang cari rezeki dari yang nggak halal tuh setan ikut. Ya, semuanya pakai dalil-dalil. Kemudian apalagi yang diminta? Jadikan punya rumahnya adalah kamar mandi. Ya, kan jangan lama-lama di kamar mandi. Minta lagi masjid adalah pasar. Dia minta juga Quran, artinya yang dibaca ke kita umat Islam. Maka dikasih sama Allah Ta'ala syair, yaitu syair-syair, bukan syair yang memuji Allah Ta'ala tentunya. Ya, yang itu suka nggak sadar, itu baca-baca. Apalagi kalau syair itu memuji selain Allah dan Rasulnya, memuji barang yang haram dan sebagainya. Ini yang bahaya. Kemudian minta dijadikan azan, maka Allah kasih mazamir, yaitu seruling. Makanya seruling kan paling udah hati-hati. Cuma inti belajar biar jangan gampang juga mulut inti. Dikit orang mensulung, bang azan banyak. Ini orang dulu nggak dikasih gitu lah. Besiul, ya kan? Besiul nggak dikasih. Lu lagi bikin azan loh. Kemudian aku minta dojian tuh teman kencan. Ya, doji teman tidur, maka adalah pemabuk. Minta tentara, maka orang Godaria. Tentara Godaria tuh yang nggak mau pakai libatkan Allah Ta'ala. Ya, hati-hati tuh sikap kita. Ya, jangan seperti Godaria, jangan seperti Jabaria. Kita ada di tengah. Ini Godaria yang Allah disampingin. Kerjaannya nggak percaya urusan sama Allah. Kan kita kadang-kadang, yuk ngaji yuk. Gua nggak bisa ngaji dulu soal kerja. Kalau kerjaan gua ini, tuh Allah disampingin. Padahal yang bikin kaya siapa? Hati-hati tuh, kita begitu tuh anak taklim. Kalau bukan anak taklim sih lain, anak taklim. Coba yang dites dia teman-teman ini. Emang tiap hari ngaji? Udah itu juga ditinggalin bukan ngantor. Kalau ngantor kali gitu, jawab ini orang kantor. Nah dia orang kantor masih rajin, nanti kita nggak ngantor kagak, oncang-oncang kaki doang. Misalnya gitu diajak yang ngaji, padahal nggak tiap hari, tapi alasannya kalau gua nggak nyari duit, kan bisa diatur. Jadi dia meyakinkan bahwasannya dia yang usaha untuk bisa duit dan sebagainya. Paham ya? Misalnya kita kasih tahu itu kalau jalan baca doa, oh enggak, gua kalau misalnya nggak hati-hati, gua kalau gua ahli dibawa dirinya. Ada lagi Jabaria kelebihan dia. Ya, udah Bismillah kita baca Bismillah. Baca aja, nggak usah, yang penting Allah minta aja sama Allah Ta'ala nggak bisa jadi. Jadi dia mengesampingkan ikhtiar dirinya yang dipakai Allah. Paham ya? Nah kita enggak. Kita ikhtiar yang menentukan Allah tuh bahasa gampangnya begitu. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau Qadariyah Allah tuh enggak dibawa-bawa. Tuh Qadariyah tuh akhirnya mengesampingkan tuh Tuhan. Akhirnya jadi apa? Komunis, enggak percaya sama Tuhan. Ya, gua kalau enggak begini gua enggak kaya. Hati-hati bahasa-bahasa begitu. Padahal yang tentukan cuma jangan kelebihan juga. Nongkrong aja di rumah warat, wirid mau kaya. Kerja kan? Kagak bisa. Lu punya bini. Ya, lu punya bini. Bini lu taruh aja enggak diapa-apain. Bunting enggak bini lu? Kagak. Ya bunting sama tetangga kali, alhamdulillah. Enggak bisa. Tapi inti juga enggak bisa berusaha kemudian dengan begitu sampingan Allah pasti jadi anak. Bisa enggak? Enggak juga. Berapa banyak orang belum punya anak. Nah, ikhtiar tetap jalan, serahkan sama Allah. Ya, itu hati-hati tuh. Itu tentara-tentaranya syaitan, iblis adalah goda. Dan aku minta teman-teman, ikhwan, punya teman juga. Siapa? Mereka yang menafkahkan hartanya di jalan maksiat. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadir adalah ikhwana syayatin, teman-teman setan. Tuh, tapi ingat yang mubadir ini di dalam hal apa? Sudah Anda bahas kemarin. Ya, yang membuang hartanya di jalan yang tidak halal. Kalau yang halal sekalipun banyak tidak mubadir. Dan kemana? Mau haji, mau umroh, pakai yang mahal, yang bagus, nggak mubadir. Orang rangkaiannya apa? Ibadah. Anda beli duitnya banyak, beli pici yang murah,
Mau alasannya mau tasawuf, emang pelit. Belum yang terbaik, yang cakep. Ya, karena itu bukannya apa, enggak yang sadahnya aja. Sayang kalau itu namanya nanti mubazir, bukan. Yang dibilang mubazir ini adalah membelanjakan tuh tadi yunfiku amwalu fil maksiyah, di dalam maksiyah. Sekalipun sedikit, kemarin udah bahas, aneh enggak itu lah itu kitabnya. Ya lihat lagi yang kemarin. Sekalipun yang itu keluarkan sedikit, hemat amat hemat, tapi dalam hal maksiat, hal yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, itu namanya mubazir. Kalian keluarkan segede-gedenya uang, seakan-akan orang lihat boros, tapi ini di dalam rangka ibadah, bukan mubazir. Ya, pahamin tuh. Jangan ditipu daya setan. Setan kan selalu menghias-hias. Baik ya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu tidak datangkan apa yang kamu bicarakan ini tanpa dalil, nggak bawa dalil-dalil, ya aku nggak percaya, kata Rasulullah SAW. Ya, tapi karena kau datang membawa dalil. Nah, yang terakhir dia minta sama Allah Ta'ala apa nih? Sekarang nih pembahasannya. Ya kan ada 10 permin, udah tuh, ya ada 9, tinggal yang terakhir 10. Ya Muhammad. Kalau dia sih manggil Muhammad aja biarin. Tuh iblis memang begitu. Ya nggak ada hormat-hormatnya. Sa'alullah ta'ala an ara bani Adam wa hum la yarawni fajrani ala urufihim majrad dam aj'alu binafsi kaifa syi'tu fi sa'atin wahidah. Ya Muhammad, aku minta sama Allah. Ini permintaannya nih, aku minta sama Allah, curang nih iblis nih. Aku minta kepada Allah, aku bisa lihat manusia tapi manusia nggak bisa lihat aku. Kalau kita nggak minta. Makanya kalau ada manusia minta sama Allah untuk bisa lihat, dikasih sama Allah Ta'ala. Mau gak? Nggak usah. Nggak usah mau ngapa-ngapain lihat dia. Ini kan juga lihat ulama, ketahuan pahalanya gede. Ya, lihat Nabi Muhammad. Nanti belajar warakin untuk lihat setan. Ngapain dia? Minta mimpi ketemu Rasulullah SAW. Aku minta kepada Allah untuk aku bisa lihat manusia, tapi mereka tidak lihat aku. Dan dia minta juga sama Allah Ta'ala agar dialirkan di jalan darah-darah manusia. Di mana manusia punya darah, semuanya mengalir, di situ aku berjalan. Ya, yang mana kaifasi itu fisaatin wahidah. Setelah aku, terserah. Orang Betawi bilang seterah. Ya, seterah, maksudnya terserah aku. Mau kemana aja, dengan sekali waktu aku berjalan. Ke mata, matanya aku bikin maksiat. Ke mata, ke hidung, hidungnya aku bikin maksiat. Ke tangan, tangannya untuk maksiat. Ya, itu kata siapa? Kata iblis. Ini ujian buat kita. Allah nggak larang, orang Allah kasih kok. Permintaan dia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Lak ma sa'alta." Ini kata iblis masih melanjutkan firman Allah Taala. Dia nggak bakal dusta dengan firman Allah Taala. Kan udah bilang tadi, yang di awal-awal bakal dijadiin debu. Lak ma sa'alta. Ya. Untukmu apa yang kau minta, artinya aku luluskan permintaanmu. Apa yang kau minta, lak untuk lu. Ya. Jadi artinya apa? Allah terima. Apa yang kau minta, ya aku luluskan untuk kamu. Wa ana afkharu bidzalik ila yaumil qiyamah. Untuk itu aku ini gembira, berbangga dengan apa yang aku telah minta kepada Allah sampai hari kiamat. Tuh, Inggris berbangga. Kenapa? Karena gue bisa lihat manusia nggak bisa lihat. Jadi kalau lo lihat, itu penampakan orang yang itu tuh iblis, bukan orang. Ya. Orang udah meninggal, urusannya di apa? Ditanya. Ya. Kalau nggak ditanya di kemana-mana, ya enak banget. Ya malaikat lagi duduk aja di kuburan nungguin. Apa malaikat? Oh no, dia belum balik-balik ke kubur. Katanya gentayangan, gue udah mau gebugin dia. Enak nih nggak balik-balik ke hari kiamat. Oh iya, itu setan yang nyerupain orang yang mati suka nggak wajar, jadi katanya gentayangan. Bukan setan, bukan yang orang itu. Nah orang itu gimana mau jalan-jalan ngayap, matinya apalagi nggak baik. Ya. Udah orang berdebat urusan gitu, benerin bikin inti, benerin wudu inti, jangan sampai tai kucing dikata halal kan gitu. Kemudian wa inna man ma'i aksar mimman ma'ak Waksaru dzurriyyati bani Adam ma'i yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang innaman ma'i aksaru mimman ma'ak. Sesungguhnya orang yang bersama aku jauh lebih banyak daripada yang ikut bersamamu ya Muhammad.
Iblis yang bilang, orang yang ikut aku, kata siapa? Kata iblis, orang yang ikut aku jauh lebih banyak daripada yang ikut engkau ya Muhammad. Dan lebih banyak zuriyah Bani Adam, anak temurun daripada manusia Bani Adam yang bersamaku sampai hari kiamat. Ini kita jangan masuk golongan nih, karena yang paling banyak ikut iblis. Nah kita nih udah gelontaran, jangan sampai ikut. Ya udah terpilih mudah-mudahan insyaallah ikut Nabi Muhammad SAW. Nah ini anak-anak iblis nih, ya mungkin ada nama anak itu di sini. Wa innali waladan gad sama itu atamah yabulu fi adanil abdi idza nama an salatil isya walaula dzalik ma wajadan nas nauman hatta yu'tu shalah. Aku punya anak namanya Atamah. Ya, namanya Atamah. Ya, enggak ada papan bor biar indah. Atamah, aku punya anak namanya Atamah. Tugasnya adalah ngencingin pada kuping-kuping hamba apabila dia tidur sebelum sholat isya. Inti belum sholat isya, bukan tidur siang, bukan. Isya tahu gak? Jadi habis maghrib kan ada sholat isya, sholat dulu, jangan tidur. Ya, almarhum Ustaz Ali pernah cerita tuh ya, bahayanya kan orang belum sholat isya tidur. Ya. Nanti di bab-bab lain ada nanti. Ya, ini sedikit informasi yang dikasih tahu iblis. Ya. Dia tidur belum sholat, di situ dia kencingin. Ya. Walau ladzalika ma wajadun nas nauman hatta yu'tu shalah. Ya kalau dia tahu enggak bakalan itu manusia dapatin dia tidur sehingga dia tunaikan dulu sholat isya. Ya, makanya kalau inti tahu tuh Nabi sholat isya, kemudian di awal isya beliau tidur. Taruh deh kalau misalnya sekarang jam 9. Nah, kemudian ntar jam 3, jam 2 bangun, kan dapat gak 6 jam. Inti tidur kan 6 jam. Jam 11, jam 10 tidur, jam 5-an, jam 4 bangun, 6 jam gak? Kan cukup, kalau inti wah jangan kebanyakan juga tidur, gak baik. 6 jam, 7 jam udah cukup. Ntar kan tambah 1 jam goilulah, 8 jam. Ya kebanyakan mampus juga jangan. Keditikitan nggak ada, nanti nggak bukan ulama segitu aja. Kalau ulama mungkin jam 2, kalau kita jam 3 kan dapat cukup. Nah dari jam 3 dia mulai di waktu sahar, banyak sholat malam, sholat di waktu sahar kan udah tuh gobul banget. Mau sholat taubah, mau sholat tahajud, mau sholat apa aja, termasuk yang Nabi jalankan 8 rakaat sholat witir. Tuh tambah 3, 11. Sholatnya di waktu malam, udah sholat isya. Kalau belum sholat isya gimana mau sholat ini? Banyak orang yang sholat tarawih aja, sholat isya belum. Sholat isya tunaikan, tidur di waktu pagian. Wah habis makannya jangan makan malam. Orang dulu tuh makannya jam 5-an. Bener ya emang ya? Di Ciawi masih tuh. Orang dulu bingung. Jam sore makan, malam nggak makan. Makanya maghrib kita ngaji nih. Udah pada begini nih. Ya nggak bisa kita malam-malam. Nggak laku makanya. Nggak laku pengajian malam, nggak laku. Orang jam 8, jam 9 begini. Makanya nggak bisa bikin malam habis maghrib. Jam 7, jam setengah 8 kelar. Karena beda. Ya, kalau Jakarta emang hawanya gerah aja sih. Ya, jadi laku. Tapi kita anak-anak muda jangan atur. Kecuali memang ada taklim bagiannya. Kalau nggak ada apa-apa, ini yang lagi cerita nih, nggak ngapa-ngapain, nggak ada taklim, nggak ada apa, biasakan di awal, nanti malam bangun. Itu sehat, itu ulama dulu. Nah, di waktu subuh mereka jalan jauh lagi 1 kilo, 2 kilo. Kayak di Mekah, di Madinah, kalau kita umroh kan jalannya sampai 1 kilo, 2 kilo. Sehat tuh kita. Ini kan kagak, kita dekat aja masih pakai motor. Makanya orang-orang dulu begitu, kita enggak. Ya, rusak badan kita. Makanya nggak sampai 40-50 game udah habis. Lama 20 udah batuk-batuk. Karena nggak diatur pola makan dan pola hidup. Itu pola hidup Nabi, pelajarin, tak tahu deh. Pola makan Nabi gimana? Nabi makan sehari berapa kali? 2, 3. Nggak tahu kan? Enggak, cuma Nabi kasih tahu apa? Lapar, sebelum kenyang, keluar udah. Ya, kalau ini kan kapan aja coba inti makan sahur deh. Kenapa enak tuh pagi? Anda tidur baru jam 9, nggak pernah Anda tidur di subuh, enggak.
perut kita udah agak lapar dikit, itu karena bulan puasa. Kalau nggak bulan puasa, ya agak cukup tidur. Ini biasa jam 11 dulu lah. Nah itu kita pelajarin di situ, ya. Nah intinya di sini, ya, yang lebih utama jangan sampai kita, ya, tidak sholat isya, tidur dulu, jangan. Itu iblis dia kalau kencingin. Udah, oke, namanya siapa? Atama. Wa innali waladan samaituhu Mutaqodi. Aku punya anak, aku namakan Mutaqodi, kata iblis. Apa tugas Mutaqodi? Fa idza amala al-abdu ta'atan sirran wa arada an yaktumaha la yazalu bi yataqadi bihi bainan nas hatta yukhbir. Tugasnya dia adalah, ya, apabila ada hamba yang taatnya secara rahasia, nyumbang orang diam-diam, kan cakep nih, pahalanya besar. Ya, nggak ngomong-ngomong sama orang. Puasa yang sunnah-sunnah, kalau puasa wajib sih ketahuan. Ya. Maka orang tersebut menyembunyikan nih. Nah, dia ngaruh-ngaruhin tuh supaya ngabarin kepada orang. Ini ada satu cerita, ada seorang hamba Allah Ta'ala. Begitu hebatnya dia puasa, ya, puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib semua di orang Ramadan tahu. Ini puasa sunnah, nggak tahu tuh istrinya yang di rumah. Ini ulama hebatnya. Bagaimana cara menyembunyikan? Kalau dia lagi di pasar, ya, ada bilang tadi udah makan dari istrinya. Dia sedikit berbohong, tapi dia nggak buat ini. Artinya dia berusaha jangan sampai orang lain tahu di dalam. Ya. Maka iblis nggak mau nih ibadahnya, maka digoda. Cara godanya gimana? Nah, iblis ini nyaru sebagai manusia yang orang jalan, yang puasa ini jalan nih, iblis di depannya nih. Kayak film Mr. Bean yang ketemu turun tangga ada nenek-nenek tuh. Lihat gak? Aku dialangin mulu, gregetan kan? Mas, masih. Minggir dong, gue mau jalan ini, jangan ngaruh-ngaruhin. Apa tuh katanya? Ini pada setan nih, iblisnya. Jadi orang tua, jangan begitu Pak, maafin Pak, saya kan lagi puasa. Katanya. Lagi puasa. Gregetan ini orang, ya Allah, puasa. Katanya orang, puasa, apa begitu gue yang puasa. Nah, itu dalam hati tuh, udah ngungkit tuh, belum keluar belum dosa. Ya, inti pikiran-pikiran yang kotor tadi kalau belum keluar belum dosa. Tapi hati-hati, itu namanya udah tunas yang akan. Nah, akhirnya apa ya? Pak, minggir Pak. Enggak, saya lagi puasa. Keluar juga emang udah dari hatinya tadi, gue juga puasa sama ini Pak. Saya puasa Pak. Sampai kesal gitu. Pak, Bapak aja puasa. Saya juga puasa Pak. Nggak ngomong-ngomong sama orang. Terus sekarang ngapain? Lepas semuanya. Ini ya belum kelar nih. Ya. Hatta yukhbiru bihan nas fa yamullahu ta'ala tis'ata wa tis'ina sawaban min mi'ati sawab. Maka orang tersebut yang akhirnya yang disembunyikan diomongin sama orang, ya apalagi sifat ketika ngomong, hati-hati itu masuk sifat riya dan sebagainya. Maka Allah hapus 99 pahalanya dari yang 100 pahala. Fa yabqalahu sawabun wahid, sehingga pahalanya tinggal 1. Ya, kalau riya habis semuanya. Ini dia nggak riya, cuma ngungkapin aja ke orang. Ya anallahu bikulli amalin ya'maluhu sirran mi'ata sawab. Biar kalian tahu bahwasannya setiap amal yang dilakukan dan amal ini secara rahasia pahalanya 100 pahala. Ya, kecuali keungkapnya bukan sama dia sendiri tapi ya ke Sayyidina Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Ya, beliau itu setiap malam kasih orang penduduk Madinah tuh kasih makan. Ya, taruh gandum di depan rumahnya. Gak pernah tahu. Tahunya kapan? Waktu meninggal dunia. Ya, tentu amal-amal solehnya rahasia bukan rahasia. Gak tahu, ada pembantunya kan mesti ngebantu. Ya, paham tuh ya? Jadi ketahuannya ketika dimandiin. Di sininya nih, di tempat beliau biasa bawa ada tanda kapalan. Kapalan tuh gak? Sering ngangkut sendiri beliau, gak pakai dibantu. Keduanya lagi setelah kematian beliau, kewafatan beliau nggak pernah ada lagi, ya hilang istilahnya, gitu. Jadi kalau inti ada yang bawain orang makanan dulu nggak ketahuan, atau orang yang barang ini udah nggak ada lagi, ada tetangga ini yang meninggal, oh jangan-jangan dia tuh, gitu, paham nggak? Bini kepak dari belakang gue kasih, gue tahu lu mancing aja, kan dia tuh temen lo, punya bini yang nyumbang, ya nggak tahu diri itu lagi.
Wa innali waladan. Tadi namanya muqtadi, mutaqaddi. Ada lagi namanya. Aku punya anak lagi sama itu kahilan, namanya kahil. Ya, kahilan, kahil. Dari kuhul ini sifat mata. Ya, tapi bukan sifat mata, kahil. Tukang sifat-sifat gitu, nyipatin orang. Ini bahasa Betawi nyipatin ya. Ya, Betawi bilang nyipatin ya. Waladi yakhulu uyunan nas fi majlis ulama. Tugasnya dia si kahil ini yaitu mensifat-sifatkan mata manusia di dalam majlis ulama. Wa inda khutbatil khatib, ketika khatib lagi berkhutbah hatta yanam, sehingga tidur. Nah, mana yang tidur? Langsung pada melek. Ada gue lihat ada berapa orang tadi. Emang dibawa dari rumah si kahil. Di tempat tadi nggak ada kahil, ya, dia takut temannya. Ya, gitu. Ambil mau di mobil aja dia lihat, gua juga pernah lihat. Ya, begitu kau yang bandel-bandel aja anak gua dikasih lihat apa kayak lo. Ya, jangan bawa dari rumah, disipatin. Ya, tuh kahil tuh. Ya emang begitu. Bukan intinya, inti disifat-sipatin. Tapi lo mulu ya lo kena. Ya, ingat nih, kalau inti tidur di majelis-majelis ulama, di majelis orang alim, di majelis taklim, di masjid lagi khotib Jumat, ini dikasih tahu, yang ngasih tahu siapa? Iblis. Aku punya anak namanya kahil, yang mana sifatin mata manusia di majelis ulama, ketika khutbah khotib hatta yanam, sehingga tidur. Inda sima'il kalamil ulama, ketika sedang mendengarkan pembicaraan ulama. Ulama lagi kasih nasihat, khotib lagi kasih nasihat bujangan, dia tidur. Apa tadi? Fala yuktab lahu sawabun abada. Kata iblis nih, dia tidak pernah akan dikasih pahala selama-lamanya. Jangan hati-hati, jangan dengerin yang kata ngomong. Gak apa-apa, yang penting datang di tempat ulama, dia tidur tetap dapat pahala. Lah nyusahin malaikat. Nyusahin malaikat mau nyatet. Lu datang nggak dicatat, ntar ngambek. Jangan juga begitu, sehingga nanti inti datang mulut tidur, bini kan ingin dapat ilmu, ulang bang ilmunya apa? Dia mau bilang, gue tiap datang nggak dapat ilmu, gue tidur. Kan malu sama bini, sama bini malu. Akhirnya ngomong sembarangan. Begini kata Ustaz. Ustaz ngomong itu. Nah, akhirnya apa? Berlainan. Nah, makanya kalau inti lihat nih, dia keluaran, dia ulama kok nyimpang pada keluaran pesantren anu. Berlainan. Kemungkinan diantaranya waktu gurunya nerangin tidur. Itu salah satu kemungkinan daripada yang lain. Durhaka bisa. Pokoknya jadi nyalahin ya. Nih kan udah dapat nih. Coba tanya atu-atu, belum tentu semuanya kompak. Karena bisa jadi salah satunya ada yang tidur. Ya. Ini setan yang bilang ya, iblis yang bilang. Dia tidur, fala yuktab lahu sawabun abada. Dia nggak bakal dapetin pahala selama-lamanya. Ya udah, sampai situ doang dikasihnya. Nah, sedangkan kalau di di kitab Naslul Ibad, ya, perkataan Sayyidina Umar karramallahu radhiyallahu an, ya, apa Sayyidina Umar bilang nih, ya, Sayyidina Umar bilang ada beberapa nama-nama setan di sini, ya. Kan kalau setan setan takut sama Sayyidina Umar ya, lihat ini. Jadi dia tahu nama-namanya. Langsung ditanya kali ya. Siapa aja nama anak-anak lu, dikasih tahu. Orang dia ketemu Sayyidina Umar gemeteran, takut. Ini di dalam Magolah Salisah, di dalam perkataan Magolah yang ketiga, di dalam babut, ya, di dalam babut Tusai, ya, bab yang ke-9. Qala Umar radhiyallahu an, berkata Sayyidina Umar, inna zuriyata syaiton, sesungguhnya zuriyah syaiton. Kalau tadi iblis bilang punya anak. Itu tadi tuh ada kahil, ada mutaqaddi, ya. Ada siapa lagi? Ada atau atamah. Nah, itu anak iblis. Kalau ini anak-anak syaiton, zuriyah. Ya, punya zuriyah juga dia.
Tapi di sini auladi iblis, ya anak-anak iblis. Ismuhu Azazil, yang namanya iblis ini Azazil. Ada tis'ah, ada 9. Ada namanya Zalitun, ya, Zalitun. Ada namanya Wasin, pakai qaf. Ada namanya Lakus. Ada namanya A'wan. Ada namanya Hafaf, pakai Hafaf, bukan Afaf. Kalau Afaf itu orang yang iffah, orang yang bisa menjaga di kehormatan diri. Nah, Hafaf. Ada Murrah. Tuh, Murrah. Nanti di sini dipanggil nama Rasulullah, ya Aba Murrah. Ya, itu kunyah, panggilan iblis. Kemudian Masud, Dasim, Walhan. Ya. Ada tugas-tugasnya semua di sini. Ya. Ada tugasnya semua di sini. Ya. Namanya Zalitun, Wasin, Lakus, A'wan, Hafaf, Murrah, Masud, Dasim, Walhan. Anda namanya siapa? Zalitun. Itu yang suka mainnya di pasar. Di pasar tuh suka yang namanya main-mainin timbangan, bohong, ya segala macam. Ya, yang Allah larang, wailul lil mutaffifin. Orang yang ngurang-ngurangin timbangan ini segala macam. Adanya di mana? Di pasar. Ya. Itu ada namanya Zalitun. Ada namanya A'wan. A'wan tuh yang suka godain anak bayi. Tuh. Itu namanya siapa ya? A'wan. Ya. Bukan A'wan, fahuwa sahibus sultan. Dia yang suka nyipatin raja-raja supaya berbuat zalim kepada rakyatnya. Penguasa, apa aja penguasanya. Itu namanya A'wan. Ada namanya Hafaf. Hafaf itu yang suka godain sahibus syurub, orang yang suka mabok. Itu namanya Hafaf. Ya. Kemudian adanya Wasin. Tadi yang Wasin itu suka bayi-bayi. Bayi-bayi itu bayi-bayi suka tuh. Namanya apa namanya? Sawan. Ya, makanya bacain uidzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonir hamah min kulli ainin lamah. Begitu. Ini dapat bayi dikit-dikit di-upload di media. Bayi di-upload terkena Syarul Ain bahaya. Syarul Ain. Ya, cakep-cakep anaknya akhirnya nanti ada kurang-kurang ini. Makanya ketika muji apa bacanya? Masya Allah. Makanya ada nyanyi Masya Allah cantiknya. Makanya muji sih Masya Allah cantik. Anak Masya Allah. Masya Allah pada Masya Allah. Puji Allah Ta'ala. Kalau kagak terkena namanya Syarul Ain. Makanya orang ganteng tato jadi nauzubillah kena penyakit inilah, kena balon, kena apa aja yang jadi ini. Baju yang tato robek. Ya apa aja itu punya motor bangga-bangga dipuji-puji hilang. Bini cakep-cakep hilang. Murrah, ya itu yang suka Murrah itu yang suka di bidang apa namanya yang membikin di dalam suatu musik suling. Lakus, Sohibul Majus, ya setannya orang-orang Majusi, orang-orang penyembah api. Masud, Sohibul Akbar, yulkiha fi afwahin nas wala jaduna laha aslan. Masud yaitu setan yang mengabarkan dan melemparkan ke mulut-mulut manusia yang padahal dia nggak tahu sama sekali asalnya. Ya, itu setan WA. Hop. Nah, terus namanya setan ini Masud. Ada namanya Dasim. Dasim ini sohibul buyut. Nih, dengerin nih perempuan, laki. Dasim ini sohibul buyut. Dasim ini setan yang ada di dalam rumah. Kalau masuk laki-laki ke rumah nggak pernah beri salam. Seorang perempuan kayak masuk rumah nggak pakai salam, biasain assalamualaikum. Kalau nggak ada orang assalamualaikum,
baca assalamualaikum tetap, kemudian assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina. Rumah inti, rumah orang, kalau ada orangnya yang nggak ada tambahin, kalau ada orangnya assalam. Sekalipun rumah sendiri, ya kan ada istri yang jawab, ada anak, paham ya? Nggak ada orang di dalam, memang inti keluarga semuanya masuk, tetap berisa. Kemudian tambahin assalamualaikum ayuhan nabiyyu, assalamu alaina. Udah dibahas dalam kitab-kitab lain waktu itu. Baca apa? Kulhu 3 kali. Ya, ada hadisnya semua. Sekali kita baca, ngampunin kita keluarga kitanya. 2 kali keluarga kita diampunin. 3 kali sekampung diampunin. Itu berkah, makanya kalau ada orang alim di kampung kita. Kenapa? Kedudukan dia, hadirnya dia, duduk di situ. Makanya orang-orang dulu kalau orang alim, bukan dijamu lagi, kalau bisa dikasih tempat. Kenapa? Karena keberadaannya membuat bahagia satu kampung. Itu orang dulu, makanya jangan bingung. Ulama-ulama dikasih sebilang tanah, dibangunin agar tinggal di kampungnya adem. Kalau sekarang dimusuhin, takut bersaing, makanya laknat, nauzubillah. Ya, nauzubillah. Itu baca. Kenapa? Karena akan mengamankan itu kampung. Ya, baca kulhu 3 kali. Kemudian baca apa lagi? Baca inna anzalnahu. Buat apa? Rezeki lancar. Baca ayat kursi. Itu biar nggak ada penggoda. Kagak, bapak masuk nggak baca, istri masuk, ibu masuk nggak baca, anak masuk nggak baca. Maka si Dasim ini, ya, dia akan menggoda. Lam yuskar ismullah, dia nggak sebut nama Allah. Auqa'a fiha bainahumul munaza'ah, maka akan terjadi bencana, akan terjadi munaza'ah, pertengkaran di antara suami istri. Hatta yaqata tolak, sehingga keluar tuh kata-kata cerai. Babi, anjing, keluar semuanya. Hulu, ya, hulunya yang kata minta dilepas, minta apa namanya? Apa namanya kalau perempuan suka? Ya, minta hulu, minta talak, minta tebusan dari istri. Ya, pokoknya hal-hal yang menyangkut perceraian, wadorok atau main tangan. Pokoknya prahara rumah tangga. Tuh, hati-hati tuh ya. Nah, itu ketahuan nggak pernah baca-bacaan ketika masuk rumah yang udah diajar Nabi Muhammad SAW. Walhan, siapa walhan? Yuwaswis fil wudu was sholah wal ibadah. Dan ada yang namanya walhan. Dia yang mewaswaskan di dalam wudu dan sholat. Jadi kalau lagi wudu, ya bisa sampai basah kayak orang mandi wajib. Wudu lagi, lah benar. Mandi wajib bisa berjam-jam. Itu ada namanya walhan. Ya, benar ini, nggak main-main. Ya. Yang Nabi katakan dalam hadisnya, lil wudu syaiton yugalulahu walhan fattaku ay fahdharu. Kata Nabi Muhammad SAW, dalam wudu itu ada syaiton yang mana dinamakan walhan, maka takutlah kamu, artinya berhindarlah, jangan sampai diwaswaskan. Ya. Dak ma yaribu ila ma yaribu. Ya, menghindar apa? Tinggalkanlah apa yang meragu-ragukan kamu sampai tidak meragu-ragukan kamu. Jadi ingat ya. Ya, jadi kalau di majlis ada namanya setan, tuh kan bikin kan? Kalau ngobrol lu setannya. Kalau lu ngobrol lu setannya. Ya, jadi jangan ngobrol, ya. Itu setan semuanya yang buat kita, ya, hal-hal yang tidak bagus. Baik, sudah selesai itu ya. Lanjutkan lagi dalam mazhab iblis. Sampai setan mana tadi yang di sini? Kahil. Ya. Nah, tahu ini perempuan. Tadi siapa namanya? Si Big Man. Nah, siapa namanya? Big Man. Rahman. Kan ngambil tadi tuh di kamera. Ya, tolong kalau ada perempuannya, ya, diedit. Ya, jadi pengajian kita selalu yang ada laki-laki. Jangan pernah ada perempuan yang ini nggak redho dunia akhirat. Ya, apalagi kalau keluarga aneh dimasukin. Ya, tapi yang lain guru-guru itu terserah. Tapi aneh punya prinsip, tapi aneh dapat dari guru-guru aneh.
Jangan pernah hadirkan perempuan di medsos. Ya, kalau ada keluarga Anda masukin dunia akhirat Anda rela. Ingat tuh ya, Anda tuntut di akhirat nanti. Nah, baik. Buat ente, jaga kalau bisa, kalau ente benar-benar jamaah. Jangan pernah ngupload di media sosial ente punya istri. Ya, ini kejahatan luar biasa. Belum lagi kejahatan medsos kan tahu. Bisa diedit, bisa ini, penculikan lah dan sebagainya. Itu, tapi anda bukan itu yang lebih takutin, tapi urusan akhirat. Kalau merasa bini ente cakep, kalau jelek ya aur-aur dah. Kan nggak laku. Kalau merasa cakep jangan. Ini iblis nih. Ini belum anda buka lagi dalam kitab Uhudul Jin. Lebih parah lagi nih. Ya, di dalam kitab Uhudul Jin. Ini sedikit. Kata iblis nih, wa ma min imratin tukhriju ya illa qa'ada syaitan ya. Wa ma min imratin takhruju illa qa'ada syaitan inda muakhiriha wa syaitan yaqudu fi hijriha. Tidaklah dari perempuan dia keluar dari rumahnya. Tidaklah perempuan keluar dari rumahnya, apalagi di media sosial yang ratusan ribuan orang lihat, keluar aja dari rumahnya, maka ada setan yang duduk di depan dan di belakangnya. Di belakang di pinggul, di depan di payudara depan. Makanya ini laki-laki pasti ketika melihat dari depan sasaran itu duluan. Benar gak, Drak? Benar. Jangan pakai munafik, aku orangnya. Ya kenapa mesti munafik? Ini setan ngomong. Iblis sudah tahu otak lu. Kecuali lu punya kelainan. Lu gak ngomong. Selagi anda normal, itu yang ditaruh di depan. Gak dilihat mukanya, muka belakangan. Paham gak? Muka bohongan sekarang, apalagi di filter. Lah, mukanya putih masa tengkok hitam. Benar gak? Iya, aduh orang sekarang. Ini kan yang kelihatan doang, nggak kelihatan. Makanya akhirnya laki-laki nyesel pas kawin dia, menang casing. Belum lagi artinya nggak baik. Ya, sinari dengan akhlakul karimah. Nah, ya. Itu yang pertama. Kalau dari belakang pinggulnya, dia nggak lihat wajahnya dulu, itunya dulu. Maka dia ada nilai di situ. Ya, perempuan wajahnya 80 nih wajahnya, cuma bodinya 50. 8 tambah 5 13 bagi 2 7,5. Gitu hitungan. Ya. Wah, mukanya 4. Nih yang ngitung nih anak laki nih zaman-zaman aneh bangor. 4 tuh, 4 mukanya 4. Bodinya 9. Tuh, 9 tambah 4 13, lumayan 6,5. Oh, masih menang, nggak jelek. Ini udah body hancur, muka hancur. Nilai 3. Tinggal bagi 2 3. Nah, ya, jadi intinya setan di situ tuh. Ya, hati-hati. Jadi artinya apa? Jangan sok-sok kita bercadar, nutup aurat bagus, tapi body nampak. Paham nih ya? Karena banyak orang nutup aurat, pakai kerudung, alhamdulillah. Cuma ketat, depan belakang nampak. Yang kata Sayyidil Walid, dikata berbaju tapi telanjang. Itu maksudnya. Karena itu setan di situ bikin nafsu kita juga tetap. Walaupun muka nggak kelihatan. Paham ya? Sekarang maaf kelihatan, tapi nggak nampak. Pakai ombres yang nggak kelihatan depan namanya belakang, lurus saya begitu, laki kurang ya, nggak nafsu. Tuh kayak papan lurus. Padahal bodinya keren, orang lakinya pakai busa-busa dulu. Ditipu orang, apa? Makanya dalam kitab Uhudul Jin, ya perempuan yang baik itu ketika keluar nggak dandan, ketika sama suami dandan. Ini terbalik. Ketika keluar di rumah, pantas laki-laki melihat rumput tetangga lebih. Sama tuh tetangga lihat bini kita begitu cakep, karena waktu keluarnya dilihat, padahal di rumah kayak kucing garong. Paham ya? Bau minyak, bau kompor, tapi di luar wangi, tetangga nyium, wangi banget tuh bininya dia. Lu begitu juga, padahal semuanya kamu siapa namanya?
Iya. Coba dibalik. Orang lihat bini ente nggak ada nafsu. Kenapa? Karena nggak pernah dandan. Tapi di rumah ente nafsu. Bapaknya kata nafsu dijedotin pala. Udah. Biar tahu dia. Sehingga perempuan ini setan duduk di depan dan di belakang. Dan perempuan ini yuzayyina bihalin nazirin. Kemudian dia akan menghias dirinya ya depannya kepada orang-orang yang mandang. Wa yakulani laha ukhruji yadaki wa tukhriju yadaha summa tubarrizu zafraha fatahlik. Maka keluarin katanya iblis ya. Keluarin apanya? Tanganmu. Ya. Berhias kukumu fatahlik maka binasa. Nah, makanya perempuan ya tangannya dicakepin banget ya. Dia apa namanya manikur apa namanya? Dia pakai kutek, pakai apa diperlihatkan tangannya di sini dan sebagainya. Itu tuh awal mulanya di situ. Fatahlik maka dia telah binasa. Kata iblis tuh, bukan kata gua. Ya. Belajar biar lo tahu. Sumagala ya Muhammad. Laisa li minal adlal syai'un. Ini di akhirnya ya pembicaraannya. Apa kata iblis? Apa kata iblis ini terakhir? Ya. Udah begitu banyaknya trik-trik iblis begitu, iblis ngomong, dia ngakuin, ya Muhammad, laisa li minal adlal syai'un, innama ana muwaswis wa muzayyin, walau kana al adlal biyadi ma taraktu ahadan ala wajhil ard. Ya Muhammad, ketahuilah, aku enggak punya kuasa di dalam hal sesuatu kesesatan, enggak punya kuasa untuk megang kesesatan. Saya hanya muwaswis, tukang waswasin, muzayyin, bikin hias manusia. Gak punya kuasa. Tidak punya kuasa. Kalau ada kuasa aku untuk menyesatkan, punya kekuasaan penyesatan, ada di tanganku. Tidak satupun makhluk di muka bumi ini mengucap mimman yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya semua gue bikin kafir, semuanya gue bikin sesat, tapi gak punya. Saya cuma yuwaswis. Paham ya? Adalah pelakunya tetap manusia. Jangan kalian seperti setan. Itu. Wala shaiman wala musalliyan. Enggak bakalan ada yang bertauhid kepada Allah, enggak ada yang puasa, enggak ada yang sholat. Kama annahu laisa lak minal hidayah biyadik matarokta ala wajhil ard kufran. Begitu juga engkau ya Muhammad. Engkau enggak punya di tangan kamu hidayah. Kalau ada hidayah, gak bakalannya engkau akan tinggalkan di seluruh makhluk bumi ini, melainkan semuanya iman kepada Allah. Gak bakal ada yang kafir. Kalau hidayah itu ada di tangan Nabi Muhammad. Ini iblis yang ngomong. Wa innama anta hujjatullah ala khalqi wa ana sababun liman sabaqat lahu syabawah. Dan hanya saja kamu sebagai hujjah Allah atas makhluk, dan saya sebagai penyebab bagi orang-orang yang telah ditulis Allah Ta'ala sebagai orang-orang ahli celaka. Alhamdulillah, sallallahu alaihi. Ya, wasa'id. Setan kasih tahu iblis, dia kan tahu ya apa yang berita dari Allah Ta'ala. Wasa'id min as'adahullah fi batni ummi, wasyagi man asdahu Allah Ta'ala fi batni ummi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang telah Allah bahagiakan di dalam perut ibunya. Dalam perut ibunya udah tulis jadi orang yang beruntung, bahagia, ahli surga. Dan begitu juga telah tertulis orang yang celaka, ya, yang Allah udah tulis kecelakaan ini dalam perut ibunya, udah ada. Ya, paham nih? Dengerin, jangan ngobrol. Ya, setan ini kalau ngobrol, perempuan terutama kalau dikasih tahu. Ya, tahu kan biar kata di balik tembok juga. Ya. Dari mana? Ya kan gue setan. Orang yang beruntung itu susah makanya. Kalau emang Allah udah di dalam perut ibunya nih, udah ditulis dia rezekinya, ininya, angsoga, bagaga. Makanya intinya yang dikasih begini jaganya biar benar, biar istiqomah sampai mati. Kalau kagak memang dasarnya nggak baik, ujung-ujungnya nggak baik nanti. Tapi orang-orang yang celaka maka jangan pernah difitnah atau dikatain. Bisa jadi nanti
dia akan berbalik. Ada yang udah lempeng terus, makanya yang udah lempeng jangan sampai belok. Ini jaganya susah, karena memang udah di lauh mahfuz sudah ada demikian dalam perut ibunya. Wa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berbicara firman Allah Ta'ala, mengatakan la yazaluna mukhtalafina illa man rahima rabbuk. Ya, senantiasa orang selalu berselisih kecuali orang yang telah diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu berselisih, terutama sama orang yang dekat sama dia, sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya. Enggak selesai-selesai mukhtalifin. Orang yang ikhtilaf saling berselisih. Sama temennya, sama saudaranya. Yang parahnya nih sama orang yang sayang. Orang tuanya berani diselisihin. Sama gurunya berani diselisihin. Itu orang yang dekat. Gimana sama teman? Gimana sama orang? Gak kelar-kelar, ribut mulu. Kecuali orang-orang yang Allah sayang, gak pernah buat perselisihan. Makanya Anda bilang yang dulu-dulu, orang surga tuh banyak aminnya. Aku bilang ngomong, orang surga orang yang banyak ngalahnya demi tidak ada keributan. Paham tuh ya? Ini Allah yang katakan, firman Allah dikeluarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di hadapan iblis. Karena melihat begini, la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kecuali yang Allah kasih sayang. Orang yang kasih sayang itu lihat Rasulullah. Ya, rahmatan. Lihat ajaran, dibikin keributan enggak? Enggak ada. Makanya Rasulullah enggak takutin umatnya untuk jadi kafir, untuk jadi musyrik. Yang ditakutkan berselisih, berebut urusan dunia. Jangankan sama negara lain yang jadi perang. Jangankan antara kampung yang kita tawuran gak habis-habis. Sama keluarga lu sendiri ribut. Sama bapak ibu lu ribut. Suami istri ribut. Sama guru hianat. Gimana mau jadi orang baik? Ya. Nah makanya itu ya, jaga tuh kalau memang udah tercatat begitu. Jadi orang yang punya sifat kasih sayang. Sumagara agalu ta'ala wa kana amrullahi qadran maqdura. Ya udah, ini ketetapan Allah Ta'ala yang udah terjadi. Makanya jaga, jangan sampai ente tertulis orang-orang yang celaka. Nauzubillah min dzalik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup Nabi tanya. Ya, Nabi kasih jalan. Lihat kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua apa yang terjadi, ya, apapun dosanya dia, kalau dia mau kembali kepada Allah, Allah terima. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Layak natut, ya. La taqnatut min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tuh Allah Maha murka. Ini yang iblis ini berputus asa. Padahal kalau dia waktu salah Allah marah tuh, dia mohon maaf segera, Allah terima. Tapi dia nggak mau. Kayak gitu udah sekalian tanggung, paham nggak? Nggak mau. Salah sama orang tua, diungkit-ungkit, bukan cepat minta maaf. Ame guru ada kesalahan, bukan minta maaf. Di apa namanya? Diabaikan. Ya biarin dah, udah kepalang tanggung. Itu iblis begitu. Makanya Allah Ta'ala buka selalu lebar-lebar, ya Tawwab, yang maha menerima taubat. Apapun dosa dia kalau mau kembali. Tapi ya mereka tambahin terus. Dianggapnya enggak ada kelihatannya, enggak ada kemungkinan. Jangan. Ya, kembali. Ini lihat nih, kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan nama umat Islam aja, bukan nama umat sedunia, hamba-hamba Allah. Ami yang namanya setan, makhluk Allah, iblis masih ditawarin. Kalau kita kan ketemu bunuh ya. Ya udah ketahuan jahatnya. Tapi ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mengintip. Ya, jangan pernah putus asa. Kembali kalau memang kita punya dosa kepada Allah Ta'ala. Jangan ditambah-tambahin. Udah deh, tanggung. Jangan, itu setan begitu. Ini lihat nih. Udah kan berlanjut begitu. Sekarang kan kita ngomongin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah ribuan tahun kemudian kan, awal dari penciptaan. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Aba Murrah. Tuh, ya, julukan yang tadi. Ya Aba Murrah. Hai Aba Murrah, hai iblis, halak antatuba wa tarji ilallah ta'ala wa ana adman laka jannah. Hai Abu Murrah, apakah engkau mau bertobat dan kembali kepada Allah? Apakah kamu mau balik kembali tobat sama Allah? Saya yang jamin kepadamu surga. Gue ini yang jamin. Siapa yang jamin? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enak gak tuh jalannya? Kalau itu digituin girang banget. Dijamin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini buat kita semuanya. Asal mau kembali
Setan aja ditanggung oleh Nabi, apalagi lo Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah berputus asa mau kembali. Hukum-hukum tegas, tapi jangan pernah menutup orang yang mau kembali ke jalan Allah. Ini kagak orang mau jalan kembali bukan dinin kafir mulu dikatain orang. Ditutup jalan orang. Jangan. Mau siapapun dia berdosanya kepada Allah Ta'ala nih mau kembali. Ini iblis Rasulullah tawarin. Apa jawab iblis? Ya Rasulullah. Cakep namanya. Dari tadi sambil manggil apa ya? Muhammad aja. Di akhir ya Rasulullah. Rasulullah. Dihormatin juga, ditawarin. Tapi jelek sih. Ya tetap deh. Ini omongan orang-orang sekarang nih. Ya, dengerin nih. Ini omongan iblis kalau ada yang dinasihatin orang. Qadal amru wajafal galam. Ya Rasulullah, sungguh telah berjalan ini perkara ini udah berlalu. Perkara ini sudah berlalu. Pulpen, pena, catatan ibaratnya udah kering, udah kelar. Jadi kayak Allah udah gak berkuasa lagi istilahnya, paham gak? Padahal Allah merubah bisa gak? Tapi dibilang udah berlalu. Pulpen udah kering, takdir gue udah begini. Banyak gak orang begitu? Enggak, gue takdir gue miskin, bukan miskin, mau malas. Kalau mau kaya, ayo bismillah berusaha. Jangan sok kayak jadi ahli kejabariyah menjarakan Allah Ta'ala, tapi jangan jual kayak Qadariyah. Yang penting usaha. Ada jalannya nanti, bukan ente udah usaha Allah kasih nilai nanti anak ente jadi orang kaya insyaallah. Enggak menutup, jangan menutup inti apalagi mau Allah Ta'ala. Ya, yang maha kaya. Cil gitu-gitu urusan dunia. Makanya inti bakti aja sama Allah Ta'ala. Nggak urusin itu kaya, nggak kaya, bukan urusan inti. Yang penting Allah ridho bersama Nabi Muhammad SAW. Ini iblis, hai Rasulullah, ya Rasulullah, gadal amru wa jafal galam. Hai Rasulullah, sungguh telah berlalu perkara ini dan pena sudah kering. Bima huwa kain ila yaumil qiyamah, sudah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Wa subhana man ja'alaka sayyidal anbiya wa khatiba ahlil jannah fiha. Maha suci Allah yang telah menjadikan kamu pemimpin para nabi, pemimpin para rasul yang akan berkhutbah di depan ahli surga. Nanti nabi akan berpidato ya selalu. Wa khassaka wastafaka, dan yang telah memilihmu, yang mengistimewakan kamu dan telah memilih kamu. Wa ja'alani sayyidal asyiya, dan juga Allah memimpin orang-orang celaka. Wa khatib pembicara nanti kepada ahli neraka. Madrud, saya udah celaka dan terusir. Wa hadza, dan ini akhirnya akhbartuka, dengan apa yang telah kukabarkan anhu kepada kamu ya tentang hal yang sudah aku bicarakan tadi. Wa qad sadaqtu fihi, sungguh aku telah jujur, tidak berbohong apa yang aku telah sampaikan. Udah kelar dah, selesai. Gak mau artinya udah kan tidak berkabar ahli celaka. Padahal Nabi kasih jaminan, tapi nggak usah deh. Ya, sekarang ini nggak usah percuma lu bawa ke Habib ke kiai atau udah begini. Emang hidup gua dicatat nih bakal jadi penjahat. Itu omongan siapa? Iblis. Kita jangan sampai. Emang iblis bisikin begitu agar lu mati dalam keadaan pada sejahat-jahatnya dia manusia. Kalau dia mau kembali kepada Allah, Allah terima gak? Udah selesai begitu aja. Inti dulu nih kita bejat mau kayak gimana, jangan pernah lihat masa lalu kita. Tatap masa depan Anda. Paham ya? Begitu aja. Deketin sama ulama-ulama. Makanya berat luar biasa. Ya mudah-mudahan kita selamat. Amin. Allah bisawab rumizil ilma warzuqni fahman sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana